Pada tahun 2022, 61% dari GDP Indonesia merupakan hasil sumbangan dari UMKM di Indonesia. Walaupun mereka menjadi salah satu kelompok yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia, mereka masih sering mengalami masalah. Masalah yang mereka alami adalah masalah digitalisasi. 34,2% saja dari seluruh UMKM Indonesia yang sudah melakukan digitalisasi. Dan yang kedua, masalah inklusi finansial dan literasi finansial di Indonesia. Walaupun dari tahun ke tahun angka terus naik, namun angka ini belum cukup memuaskan untuk level di mana kita akan menjadi bangsa yang Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang aplikasi yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Jadi yang pertama ini terdapat halaman splash screen, kemudian kita klik, kita masuk ke dalam halaman login. Di dalam halaman login ini nanti kita akan menginputkan email, kemudian kita klik login. Di halaman setelah kita klik login ini, kita akan masuk ke halaman home. Di dalam halaman home kita bisa melihat balance-nya, kemudian income ini income terhitung per bulannya, kemudian expense itu pengeluaran tiap bulannya, dan sini adalah fitur utamanya itu kita dapat melihat analisis dari keuangan. Kemudian kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu history. Di dalam history ini kita juga dapat melihat income dan expense-nya itu per bulan ya. Kemudian terdapat financial report. Financial report ini juga kita per bulan. Kemudian yang terakhir ini terdapat list transaction-nya. Di sini kita bisa menambahkan add transaction juga. Kemudian fitur yang ketiga yaitu planner. Di dalam planner ini kita dapat menuliskan plan apa yang harus kita lakukan bulan ke depan. Kemudian menu yang terakhir itu adalah menu profile. Jadi ini menu profilnya. Itu mungkin sedikit gambaran aplikasi kami. Untuk penjelasan fitur lebih lengkap, kami akan menjelaskan di part yang terpisah. Terima kasih. Kemudian masuk ke design flow, yaitu di sini kita menuliskan user persona. Di sini kami mengambil contoh salah satu user persona yang bernama Hirata Angela. Hirata Angela ini seorang pekerjaannya sebagai wirausahaan. Tentang Hirata Angela. Hirata Angela ini seorang wirausaha online. Ia mengalami kesulitan dalam mencatat dan menganalisis transaksi dari berbagai platform e-commerce yang ia gunakan. Ini sangat penting untuk pertumbuhan bisnisnya. Goals yang ingin dicapai oleh Hirata Angela sendiri, yang pertama itu dia ingin meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi. Yang kedua, Hirata ingin menghemat waktu dan fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir, dia ingin memiliki alat analisis mendalam untuk perencanaan bisnis ke depan, untuk perencanaan bisnis di masa yang akan datang. Kemudian frustasi yang dirasakan Hirata Angela selama ini itu yang pertama, waktunya itu banyak terbuang untuk mencatat transaksi secara manual. Kemudian data transaksinya itu tersebar di berbagai e-commerce, sehingga Hirata itu sulit untuk mengorganisasi data tersebut. Yang terakhir, dia itu merasa terbatas bersaing di dunia e-commerce karena pencatatannya masih manual dan dia tidak bisa menganalisis, jadi dia itu merasa terbatas untuk bersaing di dunia e-commerce. Lalu, apa yang membedakan manajer uang daripada platform-platform digital lainnya? Yang pertama, manajer uang akan membantu untuk melakukan otomisasi terhadap pencatatan digital dan aktivitas transaksi lainnya bagi para pelaku UMKM. Tidak hanya itu, tapi manajer uang juga akan membantu mengintegrasikan berbagai macam transaksi yang berada di platform yang berbeda-beda. Apabila seorang pelaku UMKM memiliki lebih dari 2 toko, maka catatan digitalnya bisa dilakukan secara manual. Fitur yang dimiliki manajer uang yang pertama adalah balance. Pada fitur ini, para pengguna bisa melihat pengeluaran dan pemasukan mereka dalam sebulan.
Dan totalnya akan dilakukan juga berdasarkan integrasi dari berbagai macam platform, sehingga para pelaku usaha tidak perlu menghitung secara manual dari berbagai macam saldo atau dari berbagai macam rekening yang mereka miliki. Fitur selanjutnya yang disediakan oleh manajer uang adalah analitik. Di analitik terdapat beberapa sistematis yang dapat digunakan user dalam pendataan keuangan. Selain itu, jika user membutuhkan bantuan, user bisa menggunakan fitur financial advisor yang telah tersedia. Fitur yang selanjutnya yaitu fitur history transaction. Di dalam fitur history transaction ini kita dapat mengatur tiap bulannya. Jadi misalkan di sini di bulan Maret, kita memilih di bulan Maret, kita dapat melihat income di bulan Maret itu berapa, kemudian expense atau uang yang kita habiskan di bulan Maret itu berapa. Kemudian di sini juga kita dapat melihat terdapat fitur financial report yang kita bisa download atau kita bisa edit. Misalkan di bulan ini itu kok nggak sesuai dengan keinginan kita, kita juga dapat mengedit. Kemudian di sini terdapat last transaction dan ada fitur add transaction. Kalau add transaction ini lebih fokus ke untuk pengeluaran kita, mencatat pengeluaran kita. Kalau pemasukan itu kan sudah terotomatis dari e-commerce yang kita hubungkan. Kalau transaction ini lebih ke pengeluaran kita di bulan ini itu apa aja, seperti itu. Di dalam transaction ini kita juga bisa mengedit kalau semisalkan kita salah dalam penulisan transaction atau salah dalam penulisan jumlah pengeluaran dan lain sebagainya. Fitur yang selanjutnya yaitu fitur history transaction. Di dalam fitur history transaction ini kita dapat mengatur tiap bulannya. Jadi misalkan di sini di bulan Maret, kita memilih di bulan Maret, kita dapat melihat income di bulan Maret itu berapa, kemudian expense atau uang yang kita habiskan di bulan Maret itu berapa. Kemudian di sini juga kita dapat melihat terdapat fitur financial report yang kita bisa download atau kita bisa edit. Misalkan di bulan ini itu kok nggak sesuai dengan keinginan kita, kita juga dapat mengedit. Kemudian di sini terdapat last transaction dan ada fitur add transaction. Kalau add transaction ini lebih fokus ke untuk pengeluaran kita, mencatat pengeluaran kita. Kalau pemasukan itu kan sudah terotomatis dari e-commerce yang kita hubungkan. Kalau transaction ini lebih ke pengeluaran kita di bulan ini itu apa aja, seperti itu. Di dalam transaction ini kita juga bisa mengedit kalau semisalkan kita salah dalam penulisan transaction atau salah dalam penulisan jumlah pengeluaran dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah target market. Target market yang kami tetapkan untuk manajer uang adalah pelaku UMKM. Berdasarkan data yang telah kami dapatkan dari website Otoritas Jasa Keuangan dan Pegadaian, pelaku UMKM masih banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangan. Oleh sebab itu, kami menargetkan solusi ini untuk pelaku UMKM. Berikut adalah bisnis model yang akan dilakukan oleh manajer uang. Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, customer segment. Customer segment yang akan ditarget oleh manajer uang adalah para pengguna atau para UMKM yang ada di Indonesia. Dan juga para startup yang masih dalam proses inkubasi yang memerlukan pencatatan secara digital dan pencatatan secara otomasi. Kemudian value proposition yang perlu kita perhatikan dari manajer uang sendiri adalah yang pertama, user-friendly interface. Dari platform manajer uang sendiri sangat mudah untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah customisasi. Walaupun pencatatan digital akan dilakukan secara otomasi, namun para pengguna dapat menambah, mengurangi, atau bahkan mengganti nominal sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai apa yang mereka alami. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah key partners. Apa saja yang akan dilibatkan atau pihak siapa saja yang akan dilibatkan dalam pembangunan atau maintenance dari manajer uang sendiri. Yang pertama adalah IT engineer, application developer, social media analyst, dan graphic designer untuk membantu
user interface dan user experience dari aplikasi. Kemudian untuk menopang seluruh operasional dari manajer uang, kita memerlukan revenue stream. Revenue stream yang kita gunakan adalah yang pertama monthly subscription. Monthly subscription ini akan memberikan kesempatan untuk para UMKM atau pengguna yang memiliki langganan secara premium untuk mendapatkan konsultasi dari para konsultan finansial yang dimiliki oleh manajer uang. Tidak hanya itu, namun mereka juga akan dihindarkan dari iklan-iklan yang akan muncul di aplikasi kita. Kemudian revenue stream yang kedua adalah dengan pemasangan iklan, yaitu external brand advertisement.